Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Pada sesi ke-10.4 di mana kita akan membahas tentang membangun e-commerce, bagian dari bab 10 tentang e-commerce. Pada bagian pertama adalah kita akan membuat bagian puzzle yang harus dibentuk atau harus dibangun. Ini sangat unik judulnya. Mari kita asumsikan seandainya kita adalah seorang manajer dari sebuah perusahaan berskala menengah yang memiliki 10.000 karyawan di seluruh dunia, beroperasi di 8 negara di Eropa, Asia, dan Amerika. Manajer senior memberikan Anda atau kita anggaran sebesar 1 juta untuk membangun sebuah 1 juta US dollar tentunya untuk membangun sebuah situs e-commerce dalam setahun. Tujuan dari pembuatan situs ini adalah untuk penjualan dan pelayanan 20.000 pelanggan perusahaan yang sebagian besar adalah toko mesin-mesin kecil dan toko-toko pembuatan logam di seluruh dunia. Bagaimana kita akan memulainya? Nah, ini kita akan menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, kita harus memperhatikan area utama di mana kita perlu membuat keputusan-keputusan. Dalam hal organisasi dan sumber daya manusia, kita harus membawa sebuah tim yang memiliki keterampilan sesuai untuk membangun dan mengelola situs e-commerce yang sukses. Tim ini akan membuat keputusan utama tentang teknologi, desain situs, dan kebijakan sosial, serta informasi yang akan diaplikasikan ke situs tersebut. Keseluruhan usaha pembangunan situs harus dikelola dengan baik jika kita ingin menghindari permasalahan-permasalahan yang terjadi di beberapa perusahaan. Kita juga perlu membuat keputusan tentang perangkat keras situs, software, infrastruktur telekomunikasi, dan permintaan dari pelanggan yang seharusnya menentukan teknologi apa yang akan kita gunakan. Pelanggan menginginkan teknologi yang memungkinkan mereka untuk menemukan apa yang mereka inginkan dengan mudah. Melihat produk-produk, membeli produk, menerima kiriman produk tersebut dengan cepat. Kita juga harus berhati-hati dalam menentukan desain situs. Saat kita mengidentifikasi area kunci, kita harus segera memikirkan tentang sebuah perencanaan dari sebuah project gitu. Yang kedua adalah sasaran bisnis, kegunaan, peran, kemampuan sistem, dan pentingnya informasi. Nah, perencanaan kita harus bisa mengidentifikasi sasaran bisnis yang spesifik dari situs yang kita buat. Lalu kita harus mengembangkan sebuah daftar dari fungsi-fungsi sistem dan kebutuhan informasi. Sasaran bisnis sederhananya adalah fungsi atau kemampuan seperti apa yang kita harapkan dari situs yang akan kita kembangkan. Kemampuan sistem adalah kemampuan sistem informasi yang kita butuhkan untuk mencapai sasaran bisnis. Kebutuhan informasi untuk sebuah sistem adalah elemen-elemen informasi yang bisa diproduksi oleh sebuah sistem untuk mencapai sasaran bisnis. Nah, pada tabel ini, tabel keputusan membangun website, kita akan menjelaskan beberapa sasaran dasar bisnis, fungsi-fungsi sistem, dan kebutuhan informasi untuk sebuah tipe e-commerce. Sasaran-sasaran tersebut harus terjemahkan ke dalam sebuah deskripsi dari fungsi sistem dan akhirnya ke dalam perangkat kebutuhan informasi yang spesifik dan jelas. Kebutuhan informasi yang spesifik untuk sebuah sistem biasanya dijelaskan lebih detail dibandingkan dengan yang diindikasikan. Kita lihat. Contoh ini yang pertama, analisa sistem bisnis dan fungsi sistem dan kebutuhan informasi untuk situs e-commerce secara khusus. Yang pertama adalah sasaran bisnis. Produk pajangan, fungsinya adalah katalog digital. Kebutuhan informasinya teks yang dinamis dan katalog grafik gitu. Berikutnya adalah produk, menyediakan informasi produk atau konten. Fungsi sistem adalah database dan kebutuhan informasinya adalah deskripsi produk, kumpulan angka, dan tingkat persediaan. Berikutnya adalah produk yang spesifik. Maka fungsi sistemnya adalah penjaringan pelanggan di dalam situs. Kebutuhannya adalah catatan situs untuk setiap kunjungan pelanggan.
kemampuan pengumpulan data untuk mengidentifikasi kebiasaan konsumen dan respon yang sesuai. Berikutnya adalah eksekusi pembayaran transaksi. Di sini adalah keranjang belanja atau sistem pembayaran. Kebutuhan informasinya adalah pengamanan, clearing kartu kredit, dan opsi-opsi yang lainnya dalam metode pembayaran. Berikutnya adalah mengakumulasi informasi konsumen. Sistemnya adalah database pelanggan. Kebutuhan informasinya adalah nama, alamat, nomor telepon, email untuk semua pelanggan dan registrasi pelanggan online. Berikutnya adalah menyediakan layanan pasca penjualan. Fungsi sistem di sini adalah database penjualan, sistem manajemen hubungan pelanggan, dan kebutuhan informasinya adalah ID pelanggan, produk, tanggal pembayaran, tanggal pengiriman. Berikutnya adalah mengordinasi pemasaran atau iklan. Fungsi sistemnya adalah server iklan, server email, manajer promosi, promosi banner, dan kebutuhan informasinya adalah catatan situs tentang perilaku pelanggan yang prospek dan pelanggan yang berhubung dengan email dan promosi banner. Berikutnya adalah memahami efektivitas pemasaran. Fungsi sistemnya adalah penjaringan melalui situs dan sistem pelaporan. Kebutuhan informasinya adalah jumlah dari pengunjung yang unik, halaman yang dikunjungi, produk yang dibeli, dan yang teridentifikasi oleh kampanye pemasaran. Dan yang terakhir adalah menyediakan tautan produksi dan pemasok. Sistemnya adalah sistem manajemen persediaan. Kebutuhan informasinya adalah level produk dan persediaan, ID dan kontak pemasok, data kuantitas order dari setiap produk. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang kebutuhan pengelolaan. Nah, jika kita memutuskan untuk membangun situs kita sendiri, ada beberapa opsi. Jika kita tidak terlalu ahli, kita harus menggunakan pola untuk membuat situs web, misalnya Yahoo, Merchant Solution, Amazon Store, eBay, dan semuanya menyediakan pola-pola yang tidak hanya mensyaratkan kita untuk memasukkan teks, grafik, dan data lainnya, tapi juga menyediakan infrastruktur untuk menjalankan situs web saat situs web tersebut sudah dibuat. Ini adalah pilihan yang murah dan sederhana, tetapi kita akan dibatasi untuk mengakses look and feel dan fungsi-fungsi yang disediakan oleh pola dan infrastruktur. Nah, jika kita memiliki beberapa pengalaman dalam komputer, kita mungkin bisa membangun situs web sendiri. Ada banyak pilihan perangkat mulai yang bisa kita bantu untuk membangun sebuah situs web dari nol, seperti Adobe Dreamweaver, Adobe InDesign, Microsoft Expression, hingga perangkat yang populer membangun situs web yang bisa membuat situs secara detail dan spesifik. Nah, keputusan untuk membangun situs web sendiri memiliki beberapa risiko, seperti kompleksitas dari fitur-fitur seperti keranjang belanja, pembuktian keaslian kartu kredit, dan pemrosesannya, manajemen persediaan dan proses pemesanan, serta biaya pengembangan yang tinggi, seperti risiko dari mengerjakan pekerjaan yang sepele. Kita akan seperti melakukan apa yang perusahaan lain telah bangun, dan staf kita mungkin akan membutuhkan waktu yang lama untuk memahami bisnis sehingga memperlambat produk kita untuk masuk pasaran. Usaha kita bisa gagal. Sisi positifnya adalah kita membangun situs seperti apa yang benar-benar kita inginkan dan membangun pengetahuan kita sendiri untuk merevisi situs secara cepat jika terjadi perubahan pada lingkungan bisnis. Nah, ini kesimpulannya adalah pilihan dalam membangun dan mengoperasikan website mandiri atau in-house, outsourcing atau alidaya. Mandiri jika keseluruhan mandiri, pengembangan sendiri, pengoperasian sendiri. Pembagian tugasnya adalah pengembangan sendiri, pengoperasian adalah alidaya. Alidaya di sini bisa jadi kita membagian tugas, mengembangkan alidaya, pengoperasian sendiri, atau alidaya keseluruhan atau outsourcing, yaitu mengembangkannya oleh alidaya atau outsourcing dan pengoperasian oleh alidaya atau outsourcing. Nah, berikutnya adalah keputusan pengelolaan. Sekarang kita beralih ke keputusan untuk mengelola website.
Sebagian besar bisnis memilih untuk melakukan alih daya dengan membayar perusahaan lain untuk mengoperasikan situs web mereka. Artinya perusahaan pengoperasian website bertanggung jawab untuk memastikan bahwa website hidup dan bisa diakses dengan baik selama 24 jam dalam sehari. Dengan menyetujui pembayaran bulanan, sebuah bisnis tidak perlu khawatir dengan aspek-aspek teknik dalam memulai dan mengoperasikan sebuah server web, tautan telekomunikasi, dan pemilihan staf terspesialisasi. Dengan sebuah co-location agreement, perusahaan kita bisa membeli atau menyewa sebuah server web dan memiliki kendali secara keseluruhan atas pengoperasionnya, namun menempatkan server dalam sebuah fasilitas milik vendor. Vendor mengelola fasilitas, saluran komunikasi, dan perlengkapan-perlengkapannya. Pada saat era cloud computing jauh lebih murah untuk mengoperasikan situs web pada fasilitas virtual komputer. Oke. Nah, kita akan lihat berapa sih anggaran pembuatan website. Nah, yang terakhir. Nah, situs web yang sederhana bisa dibangun dan dioperasikan dengan biaya sekitar 5.000 US dollar atau kurang, kalau dirupiahkan sekitar 60 juta pada tahun pertama. Nah, situs web dari perusahaan besar dengan level interaksi dan penghubung yang tinggi ke sistem korporasi membutuhkan biaya jutaan dolar dalam setahun untuk pembuatan dan pengoperasiannya. Di sini udah pasti kita lihat di sini. Yang paling pertama adalah perangkat keras hardware 10%, marketing 20%, desain 30%, konten development 15%, software 10%, hosting 10%, dan telekomunikasi 5%. Pada gambar ini menyediakan beberapa ide tentang ukuran relatif dari sebuah biaya komponen situs web. Pada umumnya terdiri atas biaya perangkat keras, software, telekomunikasi untuk membangun dan mengoperasikan sebuah website telah turun secara dinamis. Nah, membuat sangat mungkin untuk pengusaha kecil untuk menciptakan situs web yang cukup canggih gitu. Pada saat yang sama, biaya untuk mengelola sistem dan pembuatan konten telah meningkat lebih dari setengah anggaran pembuatan situs pada umumnya. Penyedia konten dan 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam seminggu operasi yang baik adalah keuntungan untuk karyawan. Baik, demikian untuk sesi 10.4 membangun e-commerce. Kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.